Memilih saham sendiri memang sesuatu yang tidak mudah. Bagi sebagian orang, mereka masih belum percaya diri untuk memilih saham yang mereka investasikan secara personal ya. Untuk memilih satu perusahaan, kadang khawatir apakah perusahaannya akan berkembang atau akan rugi dan sebagainya tentunya. Namun, ada satu cara di mana kita bisa membeli beberapa perusahaan, bahkan bisa sampai ratusan perusahaan, dan mendapatkan return dari semua perusahaan itu hanya dengan uang yang sangat sedikit, bahkan dari $1 saja, alias sekitar Rp15.000. Dan kita bisa mendapatkan dividen rutin dari semua perusahaan itu. Menurut saya ini adalah salah satu cara yang sangat cerdas untuk berinvestasi di pasar saham. Dan ini adalah caranya. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang ETF ya. ETF kali ini adalah Swap US Dividend Equity ETF, disingkat sebagai SCHD ya. Ini adalah kode tickernya. ETF itu berbeda dengan reksadana saham. Perbedaan utamanya adalah ETF itu diperdagangkan secara terbuka seperti layaknya saham, beda dengan reksadana saham yang justru tidak bisa diperdagangkan pada saat waktu bursa saham terbuka ya, tapi justru diperdagangkan setelah bursanya tutup, Sobat Investor. Akhir-akhir ini saya sedang suka dengan ETF karena ETF itu memiliki kelebihan yang sangat bagus ya, yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh perusahaan kalau kita berinvestasi secara manual memilih satu-satu. Kenapa? Karena sebagai seorang manusia, kita tidak mengetahui masa depan ya tentunya, dan kita nggak akan tahu apakah perusahaan yang kita pilih itu nantinya akan berkembang atau akan bangkrut, Sobat Investor. Dan ternyata kalau perusahaan yang kita pilih itu bangkrut, tentunya uang kita juga akan lenyap. Tapi dengan ETF itu tidak, karena ETF itu berisi banyak perusahaan yang tentunya kalau satu gagal, masih ada banyak perusahaan lain yang bisa diinvestasikan. Dan tentunya dengan bantuan dari aset manajemen kelas dunia, contohnya seperti Charles Schwab ini, bahkan sebelum perusahaannya kolaps sekalipun, biasanya aset manajer sudah akan memindahkan sahamnya ke perusahaan yang lain. Dan tentunya orang-orang di sini juga bukan orang-orang kaleng-kaleng ya, ini adalah aset manajemen kelas dunia ya, sekelas dengan BlackRock, Vanguard dan sebagainya. Selain BlackRock dan Vanguard juga memiliki ETF-nya sendiri-sendiri tentunya, tapi untuk US Dividend Equity ETF atau ETF yang berfokus pada dividen, menurut saya ETF milik Charles Schwab ini adalah salah satu yang terbaik. Kebetulan saya juga sudah berinvestasi di sini, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang ETF ini yang juga sudah saya investasikan. ETF itu memiliki pergerakan harga yang cukup stabil ya. Ini dalam 1 tahun kebetulan hampir semua saham sedang turun tentunya, dan tentunya ini juga berefek kepada ETF. Meskipun penurunannya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata saham yang lainnya, sebenarnya, karena dalam 1 tahun itu baru turun sekitar 8,2% saja. Tapi kalau dari titik tertingginya sih dalam 1 tahun ini sudah turun sampai 15% ya. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir ternyata masih naik sampai 47% ya. Jadi selain kita mendapatkan return dari dividennya, ternyata dari capital gain-nya juga terus-menerus meningkat. Tentunya ini menjadi salah satu strategi yang sangat cerdas ya jika kita ingin mengembangkan uang kita secara perlahan ya, Sobat Investor. Karena memang perkembangan ETF itu biasanya lebih lambat dibandingkan dengan saham. Jika pilihan kita benar, harga sahamnya akan jauh lebih cepat berkembang. Kalau ternyata pilihan kita tidak benar, tentunya uang kita juga akan jauh lebih banyak hilangnya ya. Oleh sebab itu, bagi investor-investor yang lebih konservatif, pilihan ETF merupakan pilihan yang sangat cerdas. Nah, lanjut kita ke halaman ETF-nya langsung ya, di swapassetmanagement.com. Kalian bisa searching langsung ya di sini, terus ketik aja SCHD, lalu akan muncul halaman ini dan kita bisa meneliti tentang ETF ini. Dan jika kalian masih ingin lebih detail lagi, bisa juga mendownload prospektusnya dan juga fact sheet-nya, Sobat Investor. Tapi menurut saya jika kita melihat melalui halaman website ini saja sudah mendapatkan informasi yang sangat cukup bagi kita untuk melakukan investasi atau tidak di ETF ini. Dan yang paling penting yang harus kita pahami adalah soal expense ratio. Expense ratio adalah biaya kita dalam membeli ETF ini ya, Sobat Investor. Dan biasanya tidak ditarik secara langsung dari dana kita, tapi akan dikurangi dari dividen yang kita dapatkan. Dan by the way, expense ratio dari SCHD ini sangat murah, hanya 0,060%. Hampir tidak ada biaya sama sekali. Padahal ini adalah ETF kelas dunia yang
berisi saham-saham yang sangat bagus. Ini adalah salah satu alasan juga kenapa saya lebih suka berinvestasi di luar negeri ya, karena biayanya tuh lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan kita membeli reksadana saham di Indonesia. Coba sobat investor cek ya, reksadana saham mana di Indonesia yang memiliki expense ratio lebih rendah dari ini. Silahkan cek sendiri. Rata-rata expense ratio di Indonesia itu berkisar di antara 0, bahkan jarang sih sampai di bawah 0, ya, sangat jarang sekali. Biasanya antara 1 sampai bahkan 5%. Itu biaya yang sangat besar sobat investor. Jadi tujuan utama dari ETF ini adalah untuk melakukan tracking sedekat mungkin tentang total return dari Dow Jones Dividend 100 Index. Indeks di New York itu banyak, ada S&P 500, ada Nasdaq 100, dan ini adalah Dow Jones Dividend 100 Index, yang mana tujuan dari Dow Jones Dividend 100 ini adalah untuk mengetahui perusahaan-perusahaan terbaik di indeks Dow Jones yang memiliki pembayaran dividen terbaik sobat investor. Dan SCHD itu men-track ini semua. Tanggal dijual pertama kali SCHD di tanggal 20 Oktober tahun 2011 ya. Jadi sudah 10 tahun lebih. Dan returnnya juga sudah cukup lumayan kalau kita lihat di sini. Dari harga sejak pertama kali diluncurkan itu sudah naik sampai 171%. Sangat lumayan sekali. Dengan net asetnya itu mencapai 36 miliar dolar. Dengan net asset value-nya itu mencapai 69 dolar ya per lembar ETF-nya di sini. Ini 69 dolar per lembar ETF-nya. Total holding atau jumlah saham yang ada di indeks ini itu sejumlah 104 saham sobat investor. Jadi jika sobat investor membeli satu ETF ini saja, itu sama saja sobat investor itu sudah membeli sebanyak 104 lembar saham. Sangat terdiversifikasi dan tentunya jauh lebih aman ya. Dengan manajemen stylenya pasif. Pasif itu tidak melakukan trading secara aktif karena ini hanya men-tracking indeks Dow Jones 100 saja sobat investor. Tapi menurut saya udah cukup sih, karena ini aja udah merupakan indeks yang berisi perusahaan-perusahaan yang terpilih ya. Jadi menurut saya pasif itu cukup bagus, dan tentunya dengan manajemen style pasif seperti ini juga bisa menekan biaya manajemen menjadi hanya 0,06% saja. Secara overall dari semua saham yang ada di SCHD ini itu memiliki price to earning ratio 14 kalinya. Jadi bisa kita katakan sangat murah ya, cukup murah lah untuk sebuah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dengan jumlah yang cukup banyak ya. Dengan return on equity-nya ini yang luar biasa banyaknya, jadi price earning yang murah, tapi ROE-nya itu mencapai 35%. Sangat-sangat tinggi dan menguntungkan sobat investor. Dengan price to book-nya lumayan mahal sih, 3,2. Tapi kalau untuk perusahaan Amerika saya lihat sih, kalau 3,2 kalinya itu masih cukup murah sebenarnya. Menurut ETF.com, SCHD itu memiliki rating A alias salah satu ETF yang sangat bagus ya. Nah ini yang penting sobat investor, yaitu distribution yield. Kalau di saham secara manual itu nyebutnya sebagai dividend yield, tapi kalau di ETF kita menyebutnya sebagai distribution yield. Dan distribution yield di SCHD itu sangat lumayan sekali, yaitu mencapai 3,35% sobat investor. Ini sangat bagus ya, jumlah dividen yang cukup besar menjadikan ini salah satu pilihan yang sangat bagus jika kita ingin berinvestasi secara pasif dan jauh lebih aman sobat investor. Dan fokus utama kita di SCHD itu mendapatkan distribution yield ini sobat investor, bukan untuk mencari saham-saham secara manual ya. Meskipun kita juga masih akan mendapatkan return yang cukup bagus ya secara long term. Kalau secara tahunan ini masih turun, tapi kalau secara 5 tahunan sudah naik sampai 47%. Jadi secara long term masih juga akan mendapatkan capital gain sobat investor. Nah, kita lihat di sini ya portofolionya. Portofolio adalah perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ETF ini sobat investor. Ini adalah daftarnya sobat investor. Jika kalian ingin lihat langsung silahkan cek saja ya. Tapi menurut saya kalau kita mengetahui 10 perusahaan terbesarnya saja itu sudah merupakan salah satu indikator yang cukup bagus ya, karena biasanya sudah mewakili sekitar 40% dari saham yang dimiliki di ETF ini. Dan yang terbesar itu adalah Texas Instruments sebesar 4,12% ya. Texas Instruments itu adalah perusahaan pembuat semikonduktor ya, yang paling utama dari produknya di sini. Meskipun aplikasi dari Texas Instruments itu juga tidak hanya semikonduktor saja, tapi juga
dalam bidang otomotif, komunikasi, dan juga enterprise. Mungkin saya akan bahas di video terpisah saya mengenai Texas Instruments ini. Jika kalian ingin, silahkan komen di kolom komentar. Perusahaan kedua ada International Business Machine alias IBM. Ini juga perusahaan komputer yang sangat besar, tapi juga kurang banyak yang tahu ya. Biasanya hanya orang-orang yang sudah cukup berpengalaman di bidang komputer saja yang mengetahui tentang IBM ini. Tapi ini juga merupakan salah satu perusahaan raksasa di bidang komputer, Sobat Investor. Lalu ada Merck & Co. Ini adalah perusahaan farmasi yang juga sangat besar, salah satu yang terbesar di dunia. Lalu ada PepsiCo. PepsiCo itu tentunya produk utama yang paling terkenal ada Pepsi ya. Tapi selain Pepsi juga banyak minuman ataupun makanan dengan yang lainnya, Sobat Investor. Lalu ada Verizon Communication Incorporation. Ini adalah perusahaan telekomunikasi. Kalau Indonesia seperti Telkom, Indosat, dan sebagainya. Tapi kalau di Amerika, ini Verizon merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang paling besar. Broadcom juga sangat besar sekali. Coca-Cola tahulah ya. Pfizer juga perusahaan farmasi yang sangat besar seperti Merck & Co. ini juga. Lalu ada Cisco System, ini adalah perusahaan di bidang jaringan ya. Nah, jadi fokus utama dari SCHD adalah perusahaan-perusahaan yang sangat sustain, dan perusahaan-perusahaan ini tuh sudah sangat mapan di bidangnya dan sudah membagikan dividen dalam jumlah yang besar secara rutin, Sobat Investor. Dan dengan kita memiliki ETF SCHD, kita sudah memiliki semua perusahaan ini ya. Totalnya ada 104 perusahaan. Kalian bisa cek sendiri, yang artinya investasi kalian jauh-jauh lebih safe dibandingkan dengan ketika kalian memilih saham secara manual, Sobat Investor. Oke, jadi itu dulu nih pembahasan kita kali ini. Udah cukup panjang soalnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai SCHD ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham atau ETF apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, jika kalian penasaran ya di mana membeli ETF, kita sudah bisa membeli ETF seperti ini. Sangat mudah sekali caranya dengan di aplikasi-aplikasi saham luar negeri yang populer seperti GoTrade yang global ya. Kalau di Indonesia belum ada GoTrade, dua GoTrade soalnya, GoTrade Global dan GoTrade Indonesia. Kalau GoTrade Global bisa download di apkpure.com karena di Play Store Indonesia tidak ada dan digantikan dengan GoTrade Indonesia. Tapi menurut saya GoTrade Indonesia itu sahamnya masih sangat kurang. Alternatif yang lain bisa lewat Nanovest dan juga bisa lewat eToro, Sobat Investor. Dan bisa gunakan kode referral dari saya, sudah saya tuliskan. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.